Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurinasari. Ini video tutorial saya yang pertama tentang teori peluang dengan submateri yaitu variabel random dan distribusinya. Di sini saya sudah membuat sebuah skema, yaitu yang pertama pokok pembahasan kita tentang variabel random dan distribusinya. Di sini ada pengantar. Kenapa variabel random dan variabel random itu sendiri apa? Dan contoh soalnya untuk latihan. Ya, untuk yang pertama yaitu tentang kenapa sih ada variabel random? Ya, di sini pengantar, untuk sebagai pengantar, variabel random untuk suatu data itu tidak selalu bersifat kuantitatif, melainkan ada data yang bersifat kualitatif. Nah, untuk data yang bersifat kualitatif, gimana caranya untuk mengkuantitatifkan? Yaitu dengan cara variabel random. Ya, untuk mengetahui konsep variabel random, kita akan masuk di sini. Saya sudah membuatkan bagan, yaitu variabel random dibagi menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan continue, atau dalam bahasa Inggris discrete random variable dan continue random variable. Nah, di sini discrete random variable suatu variabel yang hanya mempunyai nilai pada titik tertentu. Misal di sini ada angka 1, 2, 3. Nah, untuk yang continue kita bisa lihat di sini ada angka 10. Continue ini artinya mempunyai nilai pada suatu rank. Jadi dapat dinotasikan Y lebih dari 10. Maka bisa juga Y itu bernilai 11,25, 11,26 dan sebagainya. Kita sudah mengenal bahwa variabel random itu ada dua, yaitu discrete sama continue. Nah, sekarang ada contohnya untuk lebih memperjelasnya. Di sini ada contoh untuk variabel discrete random. Di sini mahasiswa atau mahasiswi yang datang setiap perkuliahan. Yang B, sepeda motor yang parkir pukul 8 sampai 9. Nah, di sini kan nggak mungkin mereka mahasiswi itu setengah, seperempat, pasti kan bulat. Untuk motor juga nggak mungkin ada motor setengah atau seperempat. Ayo, untuk selanjutnya yaitu variabel continue. Di mana untuk continue di sini ada berat badan bayi yang baru lahir, terus lama waktu untuk suatu reaksi kimia. Nah, di sini kan tidak mesti bulat, mereka bisa berat badan bayi bisa 2,3, 3,3 dan lain sebagainya. Jadi udah mengenal, udah tak kasih contoh juga tentang discrete dan continue. Nah, di sini saya akan menampilkan lagi yaitu tentang perbedaan antara variabel random discrete dan variabel random continue. Di mana variabel random discrete mempunyai ruang sampel banyaknya itu berhingga atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Sedangkan ruang sampel continue random variable banyaknya tak berhingga dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis. Kita sudah mengetahui di mana variabel random itu ada dua, yaitu discrete sama continue. Berarti dari semua penjelasan yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa variabel random itu adalah fungsi bernilai yang harganya berhubungan dengan kejadian sederhana dalam ruang sampelnya. Saya ulangi, fungsi bernilai real yang harganya berhubungan dengan kejadian sederhana dalam ruang sampelnya. Nah, ini bagian terakhir yaitu contoh soal. Contoh soal di sini saya sudah menyiapkan contoh soalnya. Saya bacakan. Sebuah kontraktor memiliki 4 buah mesin yang digunakan pada suatu proses produksi. Diramalkan mesin tersebut memiliki rata-rata usia pakai 10 tahun. Namun diharapkan setelah 10 tahun mesin tersebut masih dapat berfungsi dengan baik. Jika X menyatakan keadaan mesin yang baik, tentukan ruang sampel dari variabel random X. Ya, untuk penyelesaian soal tersebut, di sini saya sudah menuliskan. Yang pertama, B. B itu adalah kondisi mesin masih baik setelah 10 tahun.
Yang R adalah kondisi mesin rusak setelah 10 tahun. Jika BBBB adalah keempat mesin baik, yaitu 4, maka kita dapat membuat tabel, di mana ini adalah kondisi mesin. Di sini adalah bilangan bulatnya. Di sini rusak. Peluangnya adalah 0. Di sini 3, 2, 1, 4. Maka dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari yang ini, maka ruang sampel X di mana X itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, sehingga S X di mana X 0, 1, 2, 3, 4. Ya, tadi untuk menentukan ruang sampelnya. Di sini saya ada contoh lagi, yaitu asumsikan sebuah koin logam dilemparkan 2 kali, maka outcome yang mungkin dihasilkan adalah MM, MB, BM, BB. Nah, di sini MM 2, MB 1, BM 1, dan BB 0. Maka diambil X adalah variabel random yang menyatakan jumlah muka yang muncul di sini. Titik sampelnya. Berarti MM2, MB1, BM1, BB0. Nah, itu tadi adalah untuk pengantar dan variabel random, dan contoh soalnya sudah saya sajikan. Kurang lebihnya banyak kesalahan. Jika banyak kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk video tutorial yang pertama ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.